This one, covered in obvious gang tattoos, is quickly taken away. Since Nayib Bukele came to power 4 years ago, the police have captured more than 75,000 gang members. Welcome back to my channel again. Wahai kalian para netizen-netizen yang paling ditakuti seluruh dunia. Di konten pembahasan kali ini, kita akan membahas soal perbedaan penjara yang ada di negara El Salvador dengan yang ada di negara Indonesia. Dan mungkin lu udah pernah lihat cuplikan-cuplikan berita yang sempat viral, yaitu Presiden El Salvador yang bernama Nayib Bukele. Beliau menyatakan perang terhadap mafia dan gangster sejak bulan Maret tahun 2022 dan beliau berhasil menurunkan angka kriminal di negara tersebut. Mau tahu perbedaan soal penjara El Salvador dengan negara kita yaitu Indonesia? Mari kita bahas. Nah, lu mungkin pernah lihat foto yang ini. Beliau adalah salah satu presiden yang ada di negara El Salvador yang dengan berani dan lantang untuk menyatakan perang terhadap mafia dan juga gangster. Beliau ini karena sadar bahwa negara El Salvador, negara tercinta dia, sedang dalam masa perhitungan soal tingkat angka kriminal paling terburuk di dunia. Pada saat beliau terpilih sebagai presiden, beliau secara terbuka menyatakan perang terhadap seluruh mafia dan gangster yang ada di seluruh El Salvador. Aksi dari beliau tersebut, dia menangkap total 68.000 gangster yang ada di seluruh kota El Salvador. Dan ketika beliau berhasil menangkap seluruh anggota-anggota geng, tingkat angka kriminal di negara El Salvador menurun secara drastis dari tahun 2022 hingga tahun 2025 sekarang. Di video tadi yang lu lihat, betapa kejamnya cara penanganan untuk para mafia dan juga gangster yang ada di dalam penjara yang sangat besar di kota El Salvador. Dan penjara ini sangat rahasia yang gue cari di dalam sumber internet. Dan kalau lu mau tahu, nama penjaranya itu adalah penjara Sesot. Penjara tersebut sangat dirahasiakan oleh pemerintah El Salvador, di mana letak dan posisinya. Di dalam video tadi juga lu bisa melihat seluruh kaki dan juga tangan dari anggota-anggota geng yang ditangkap diborgol semua oleh petugas-petugas yang ada di dalam penjara El Salvador. Dan lu mungkin tadi sempat melihat beberapa anggota-anggota lapas yang memakai masker atau menutupi wajah mereka itu dikarenakan mereka takutnya ada anggota geng yang masih berkeliaran di luar. Mereka menghubungi dan mungkin akan mencari anggota lapas tersebut. Jadi mereka diharapkan seluruh anggota lapas untuk menggunakan masker wajah agar bisa menutupi dan tidak dapat dikenali oleh anggota-anggota geng yang sudah ditangkap. Seluruh anggota-anggota gangster pula yang ditangkap akibat membeludak di dalam penjara sehingga stok pasokan makanan mungkin tidak mencukupi untuk seluruh anggota-anggota napi tersebut. Maka kebijakan dari Nayib Bukele ini yang gua suka. Dia memaksa untuk seluruh tahanan gangster atau para napi melakukan kerja paksa untuk mendapatkan makanan. Wow, penjara ini atau sistem hukum penjara ini kalau ada di negara gua sangat bahagia dan senang. Apalagi ya kita akan bahas juga penjara yang ada di negara kita yaitu Indonesia, terutama untuk para napi koruptor. Di Indonesia negara kita ini juga kejam bro untuk penjaranya. Coba kita lihat video penjara-penjara untuk napi koruptor. Buku-buku ya Pak? Oh iya. Buku-buku. Menghabiskan waktu jadi dengan membaca ya Pak Ufit? Iya buku-bukunya. Buku-bukunya lengkap. Iya, iya. Wah sempat bisa olahraga juga ya Pak? Iya. Ini apa Pak? Jalan. Jalan? Ya, sepeda pasti. Sepeda. Di dalam video yang lu lihat tadi, kejamnya itu bukan untuk para napi koruptor, tapi kejamnya itu untuk kita yang melihat fasilitas yang didapatkan oleh para napi koruptor di dalam penjara negara tercinta kita ini. Kita kembali lagi ke soal mafia dan juga gangster. Mafia dan gangster adalah kumpulan orang-orang yang bersatu untuk mendirikan suatu organisasi yang ilegal, yang pada akhirnya mereka bekerja secara ilegal, yaitu menjual narkoboy ataupun senpi atau trafficking, jual beli manusia. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan dari para mafia dan juga gangster.
Pekerjaan-pekerjaan mereka seringkali membuat resah seluruh orang atau masyarakat yang satu kota dengan mereka. Ini adalah masalah El Salvador yang sejak lama yang tidak pernah diperhatikan oleh mantan-mantan presiden dari El Salvador. Namun superhero di El Salvador muncul, yaitu Bapak Nayib Bukele. Dengan berani dan lantang, beliau menyatakan perang terhadap para mafia dan juga gangster untuk mengeluarkan daftar nama negaranya, yaitu daftar negara paling tinggi tingkat kriminal di dunia. Nah sekarang kita kembali lagi nih di negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Di negara tercinta kita, presiden itu selalu saja silih berganti. Namun seluruh mantan presiden ini takut untuk menyatakan perang terhadap koruptor, yaitu mafia dan gangster berdasi yang duduk rapat di bawah AC besar yang sambil tidur untuk membahas kepentingan masyarakat atau orang banyak. Ini mirisnya negara kita. Nah, ketika para koruptor-koruptor yang ada di negara ini masuk penjara akibat melakukan tindak pidana korupsi, lu pikir mereka ini akan dipenjara atau mendapat hukuman seperti penjara El Salvador? Tidak coy. Mereka diberikan sistem penjara bintang 5 dengan full fasilitas seperti layaknya hotel. Dan ini pernah dibongkar oleh Mbak Najwa Shihab melalui acara Mata Najwa Shihab. Coba lu bayangkan coy, penjara yang dalam pikiran mungkin lu dan juga gua adalah tempat mengerikan untuk orang-orang yang melakukan tindak pidana kriminal, harusnya menjadi tempat paling menakutkan untuk menghukum seorang yang melakukan tindak kriminal. Tetapi di Indonesia terbalik bro. Di Indonesia, penjara untuk para koruptor itu menjadi sistem penjara transaksional dengan melakukan jual beli kamar penjara dengan full fasilitas seperti selayaknya hotel bintang 5. Dan ini juga bukan menjadi suatu rahasia, sudah banyak diketahui oleh umum seperti yang tadi gua katakan pernah dibongkar oleh Mbak Najwa Shihab. Yang jadi pertanyaan gua, apakah Bapak Presiden terpilih yang baru sekarang, yaitu Bapak Prabowo Subianto, berani untuk menyatakan perang terhadap para koruptor melalui media sosial agar untuk membasmi seluruh tikus-tikus kantor koruptor dari tingkat pemerintahan desa sampai pada tingkat pemerintahan pusat yang masih eksis berkeliaran sampai sekarang ini. Dan gue juga pernah bahas di konten gue yang ini, yaitu tentang total berapa banyak para kepala-kepala desa dan juga staf-staf desa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebanyak 1,5 triliun. Nah, jadi itu perbedaan antara tingkat penjara di negara El Salvador kepada para mafia dan juga gangster, dan juga tingkat penjara di negara kita tercinta ini, yaitu Indonesia, untuk para koruptor. Coba lu cari tahu sendiri apakah layak para koruptor ini mendapatkan hukuman seperti sekarang, atau layakkah para koruptor ini dibuatkan penjara khusus seperti para penjahat-penjahat atau gangster yang ada di El Salvador untuk menghukum seluruh para napi koruptor tersebut. Karena para koruptor-koruptor yang ada di negara kita tercinta ini sudah mendarah daging dan menjadi penyakit, yaitu penyakit akut yang bernama kanker, kantong kering untuk para pejabat. Jadi ketika seseorang mendapatkan posisi jabatan yang bagus di dunia pemerintahan, mereka itu bukan melihat peluang untuk mengabdi kepada masyarakat, tetapi hal utama yang mereka perhatikan adalah peluang untuk memperkaya diri sendiri dengan cara mengambil seluruh uang atau dana masyarakat negara tercinta kita ini. Dan besar harapan gua di dalam konten ini juga, semoga Bapak Prabowo Subianto bisa dan berani untuk membasmi dan menyatakan perang juga seperti Presiden El Salvador, yaitu Bapak Nayib Bukele, untuk memberantas seluruh mafia-mafia dan juga gangster koruptor yang masih eksis berkeliaran sampai saat ini di negara kita tercinta ini. Dan mungkin juga di dalam konten pembahasan gua ini sudah di akhir pembahasan video. Jadi kepada lu semua, kalaupun setuju dengan pembahasan konten gua ini, yaitu para napi koruptor dibuatkan penjara seperti penjara Sesot yang ada di negara El Salvador, silakan berkomentar di dalam komentar. Tapi kalau kalian tidak setuju, ya negara ini lama-lama bisa hancur bro. Dan mungkin segitu saja pembahasan konten gua kali ini.
See you next time di konten selanjutnya. Kita Alen, kita Na Timur, jago katarada. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ngoni lupa pasti jadi loyo. Jago-jago.